Shalom semuanya, selamat pagi. Kita kembali bersama-sama berkumpul melalui renungan pagi pada hari ini. Kita akan kembali melakukan renungan pagi kita. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat dikumpulkan bersama-sama kembali untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Florence ya Tuhan. Tolong berkati renungan ini agar dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dapat berjalan dengan baik, serta apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan. Tolong curahkan kasih karunia-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dan juga curahkan kepada anak-anak-Mu yang akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih jangan sekedar basa-basi, yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Yang akan saya bacakan perikopnya adalah kasih. Ada yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, teman-teman, masyarakat negeri ini dalam tata krama pergaulannya memiliki budaya keramahan yang selalu menjunjung tinggi nilai kesopanan. Akan tetapi, keramahan dan kesopanan dalam bertutur kata ini kerap kali muncul menjadi sekedar basa-basi. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada yang tahu nggak artinya basa-basi? Tapi seharusnya kita semua udah tahu kan, kalau misalnya basa-basi itu kayak kita berbicara secara maksudnya kayak mencoba mencari topik gitu, mencari topik yang bisa aja dibilang gak jelas. Nah, kenapa kita ngelakuin basa-basi? Karena tidak lain dan tidak bukan berbicara secara belak-belakan di negeri ini seringkali dianggap kurang sopan dalam pandangan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya basa-basi sering menjadi cara mencairkan suasana atau menghindari kecanggungan dalam percakapan. Yang berarti juga kita dapat bilang sokap, ya, sok akrab. Jadi seperti itu. Misalnya ketika kita kedatangan tamu, kita kerap kali berbasa-basi dan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, atau bahkan mempersilahkan tamu tersebut untuk makan terus. Si kalian juga pernah kan digituin? Nah, dalam kehidupan Kristiani, setiap tindakan orang percaya hendaknya dilakukan berdasarkan kasih yang tulus dan sejati, bukan sekedar basa-basi. Sebab kasih di dalam kekristenan bukanlah slogan semata, melainkan sikap batin dan gaya hidup sehari-hari. Demikianlah, kasih adalah jiwa dan prinsip hidup orang percaya. Perlu kita ingat, yaitu kasih adalah jiwa dan prinsip hidup orang percaya. Karena itu setiap karunia rohani yang dianugerahkan Roh Kudus mesti diaplikasikan berdasarkan kasih. Kasih juga berkaitan erat dengan karakter Kristus sendiri, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Orang yang mementingkan dirinya sendiri tentunya tidak memiliki kasih. Sebaliknya, orang yang meneladani Kristus pasti berusaha mengasihi sesamanya. Demikian pula gereja yang mewujudkan kasih akan menghindari perbuatan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Nah, sekali lagi, karena orang yang memiliki kasih tidak akan bertindak sewenang-wenang, termasuk meremehkan orang lain.
Sebaliknya, ia selalu mengupayakan kebaikan dalam relasinya dengan sesama. Demikianlah kasih memotivasi orang percaya untuk menghormati hak-hak orang lain, terutama mereka yang lemah. Kasih juga memampukan gereja untuk menyaksikan kebaikan Allah secara tulus dan nyata, bukan sekedar basa-basi. Jadi yang perlu kita ingat dari renungan pagi hari ini adalah kita dalam dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen atau yang percaya di dalam Tuhan, sebaiknya kita tidak basa-basi itu tidak kita terapkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang pastinya harus kita ingat adalah kasih adalah jiwa dan prinsip hidup orang percaya. Oke? Sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri renungan pagi pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari Tuhan. Kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolong berkati di setiap kehidupan kami. Semoga kami dapat menjadi berkat dan hidup dengan kasih, dengan penuh kasih ya Tuhan, sesuai dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Tolong lancarkan kegiatan kami dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Tolong berikan kami kasih karunia-Mu dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak lebih dari cukup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.